Orang yang saat dewasa memiliki kecerdasan emosi yang tinggi cenderung lebih sukses di segala bidang dibandingkan dengan mereka yang nilai sekolahnya lebih tinggi. Dan suksesnya bukannya di karir, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Semoga inspirasi-inspirasi yang kami bagikan selama ini menginspirasi Anda untuk semakin sukses, semakin mulia. Saya dan tim saya berkesempatan menyeleksi alumni-alumni terbaik dari perguruan tinggi terbaik, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk apa? Untuk diterima sebagai karyawan di perusahaan ternama. Mereka sangat cerdas. Saat bekerja individu, mereka jempolan dengan hasil yang jauh melebihi harapan kita. Namun saat bekerja bersama orang lain, mereka kedodoran. Mereka sangat egois, bahkan menimbulkan konflik yang sangat besar. Apa penyebabnya kira-kira? Nilainya, IPK-nya hampir 4,0, bahkan ada yang 4,0. Tapi begitu kerja tim berantakan. Ternyata ini proses kehidupan yang panjang. Secara umum ini adalah hasil pendidikan dari rumahnya atau orang tuanya. Para orang tua seringkali berlomba-lomba untuk menjadikan anaknya sebagai seorang anak yang pintar, mendapatkan peringkat teratas di kelas, mendapatkan sekolah unggulan, menguasai keterampilan A, B, C, sampai Z. Orang tua percaya keberhasilan akademik berbanding lurus dengan kesuksesan seseorang saat sudah dewasa. Setelah ia berkuliah di kampus impian, lalu keterima di kantor bergengsi. Nah, saat itulah orang tua merasa sukses sudah tugasnya selama ini sebagai orang tua. Anakku sudah selesai. Mempersiapkan anaknya menjadi orang dewasa yang sukses. Katanya, sukses anak adalah kesuksesan orang tuanya juga. Itu filosofi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, siapa sangka saat sudah dewasa ternyata anaknya merasa kesulitan berhubungan dengan orang lain. Tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan lebih enjoy tinggal sendiri dibandingkan dengan orang tuanya. Padahal jarak kantornya pun tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Di tempat kerja, boro-boro berkolaborasi. Ya, hidup sudah seperti pacuan kuda. Pilihannya adalah menang atau kalah, win or lose. Terus berkompetisi dia. Karena dengan semua stimulasi sejak kecil yang diciptakan oleh orang tuanya, obsesi orang tuanya supaya ia bisa terdepan. Ia justru tumbuh menjadi pribadi yang merasa lebih pintar dari temannya. Ia bahkan tidak segan kalau harus menikam dari belakang demi naik ke posisi yang lebih tinggi, demi juara satu, demi menjadi yang terhebat. Ini yang terjadi. Orang tua lupa atau kurang mengajarkan anaknya untuk mau merasa. Mungkin kelak dia akan menjadi seseorang yang sukses karirnya, tapi hatinya tumpul untuk merasakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sudah banyak contohnya. Sebut saja Elon Musk, ya, yang dengan kepintaran dan kerja kerasnya ia mampu sesukses sekarang. Orang paling inovatif abad ini di dunia, kata banyak orang. Tapi tentu Anda pernah mendengar atau membaca kebijakan-kebijakan yang ia buat seringkali dinilai tidak memikirkan perasaan orang lain. Bahkan di kehidupan personal, Elon mengakui sulit sekali untuk berhubungan dengan orang lain. Dia tidak punya banyak teman dekat. Dia sudah 3 kali menikah dan beberapa di antaranya retak rumah tangganya. Dan salah satu anaknya saat ini ingin memutus hubungan keluarga secara legal. Jadi dia tidak mau mengakui bahwa Elon adalah orang tuanya. Ada lagi Albert Einstein. Siapa yang tidak kenal? Kepintarannya tentu tidak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai seorang fisikawan dan penemu banyak teori-teori bagaimana alam ini bekerja. Tapi yang mungkin orang belum tahu, sama seperti Elon, Einstein sering digambarkan sebagai seseorang yang dingin, arogan, dan suka meremehkan ide orang lain.
Ia membuat kehidupan personalnya tidak sesukses karirnya. Ia juga dinilai tidak sensitif. Contohnya, saat Mileva, yang saat itu masih menjadi pacarnya, diketahui hamil, ia tidak ragu untuk menyarankan Mileva segera menggugurkan kandungannya. Tentu akhirnya ditolak oleh Mileva. Ya, sukses, pinter, tapi berantakan urusan hubungan personal. Nah, menariknya di sisi lain saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan seseorang yang keistimewaannya mampu menggerakkan banyak orang untuk mau berkontribusi melawan perubahan lingkungan. Kalau Anda pernah dengar, ia adalah Greta Thunberg. Gadis belia yang saat ini baru berusia 20-an tahun gitu ya, asal Swedia. Sejak usia 12 tahun, Greta didiagnosis memiliki Asperger syndrome dan autistic spectrum disorder. Nah, itu penyakitnya, ngeri ya. Kelainan bahwa ini membuat Greta tidak sensitif, kurang mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan juga ada kecenderungan ia senang berbicara dengan dirinya sendiri atau berbicara tentang dirinya sendiri. Namun, Greta justru melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang spesial, istimewa. Berkat kedua diagnosis tersebut, ia justru bisa punya fokus yang tinggi dan berpikir out of the box. Nah, kedua model inilah yang Greta jadikan sebagai senjata untuk mengikuti ketertarikannya, yaitu perubahan iklim. Saat usianya yang ke-15, Greta berani maju berbicara di depan parlemen Swedia. Ia menyuarakan aksi protes terhadap isu perubahan iklim. Nah, aksi protesnya ini ternyata menarik perhatian dunia. Bagaimana menurut Anda? Dengan diagnosa yang terberi, dia katanya kurang mampu berkomunikasi, tetapi nyatanya dia justru terkenal dengan kata-kata yang mampu menggerakkan. Ia kerap diundang dalam forum-forum internasional, ya, seperti pada forum PBB. Greta pun berulang kali dinominasikan untuk mendapat piagam kedamaian atau hadiah Nobel Award gitu ya. Itu pernah diusulkan. Seseorang yang Asperger memiliki kecenderungan apatis terhadap apa yang terjadi di luar dirinya. Nyatanya Greta justru mau maju menjadi seorang aktivis lingkungan. Melalui kata-katanya yang powerful, ia menyuarakan kegelisahannya tentang perubahan lingkungan dan dampaknya. Melalui aksinya, ia mampu mengajak orang untuk melek bahwa perubahan iklim ini sudah terjadi. Dan melalui kepeduliannya ini, ia mampu menggerakkan orang untuk mau mengambil langkah kecil. Setidaknya ada kontribusi yang dilakukan untuk mau memperbaiki lingkungan demi generasi masa depan. Menarik ya, dibilang keterbatasan tapi ternyata bisa menggerakkan orang. Itu namanya Greta Thunberg. Ini adalah cerminan bahwa kita masih tetap bisa pintar merasa dengan bagaimana kondisi kita. Pintar merasa artinya kita mampu sensitif dengan apa yang sedang terjadi di lingkungan. Terhadap orang tua, pasangan, rekan kerja, bahkan juga terhadap alam. Dan bukan hanya sampai di sana, tapi ada aksi konkret yang dilakukan secara nyata. Nah, secara spiritual pun kita sangat dianjurkan untuk peduli, care dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan dijanjikan dengan pahala berlipat saat kita peduli dengan sesama. Menarik ya? Nah, kalau selama ini Anda masih berpikir kesuksesan di sekolah akan menentukan karir ke depannya, Anda tidak sepenuhnya tepat. Karena riset terbaru dalam The Journal of Personality and Social Psychology justru menyebutkan orang yang saat dewasa memiliki kecerdasan emosi yang tinggi cenderung lebih sukses di segala bidang dibandingkan dengan mereka yang nilai sekolahnya lebih tinggi. Dan suksesnya bukannya di karir, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan sosial. Ia akan cenderung lebih bahagia dan memiliki hubungan yang memuaskan. Karena sejatinya mendidik bukan hanya berfokus pada angka semata, tetapi justru pada pembentukan karakter dan moral yang kokoh.
Seorang anak yang diajarkan untuk pintar merasa, kelak akan tumbuh lebih tanggap dan mampu memberikan respon terbaiknya. Ingat ya, kita perlu mengajarkan generasi muda dengan pintar merasa, bukan merasa pintar. Karena pintar merasa inilah yang justru mengantarkannya kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang seimbang. Sekali lagi, pintar merasa, bukan merasa pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.